lahirnya sistem pengetahuan keislaman yang berdampak pada kezaliman pada perempuan hanya karena jadi perempuan itu. Nah, sampailah pada satu kesimpulan, sistem pengetahuan keislaman itu salah satu akar masalahnya adalah mendudukkan perempuan itu tidak sebagai subjek penuh dan manusia utuh. Gitu. Menstruasi melahirkan, nifas itu pendarahan gitu. Jadi kalaupun itu hadis sahih lah misalnya, apakah begitu yang dimaksudkan? Bisa jadi enggak. Kalau dengar tafsir yang bias gender, benar nggak ya ini yang dimaksudkan oleh Allah gitu? Yang nggak jauh-jauh deh dari ketidakadilan dalam bentuk poligami, KDRT, perkawinan anak, terus khitan perempuan dan lain-lain. Poligami kapan saja di mana saja terapkan gitu. Itu kan universalisasi ayat kontekstual. Atau kalau dalam bahasa tafsir itu ya menggunakan al-ibratu bi umumil lafzi pada ayat-ayat kontekstual gitu. Ya perkawinan anak itu mayoritasnya membolehkan. Dengan berdalil usia Aisyah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syafiq Ali di podcast Islami Talk yang diadakan di studio Outlier Cafe. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Nur Rofiah. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ya, Mbak Nur Rofiah ini ya aktif di banyak sekali institusi, tapi utamanya gitu, terutama beliau dosen di PT IGI yang sekarang udah jadi universitas ya, Mbak. Universitas PT IGI. Nah, mengajar ilmu tafsir. Karena Mbak Nur Rofiah ini juga lulusan tafsir dulu, S2, S3-nya di Ankara ya, di Turki ya, Mbak. Betul. Di universitasnya Mbak. Ankara namanya. Ankara ya, Ankara University ya. Betul. Dan S1-nya juga tafsir hadis. Salah satu universitas besar di Turki ya. Ya. Dan S1 di UIN Jogja. Jogja. Ya, senior saya itu namanya. Dan Mbak Nur ya aktif di banyak lembaga di KUPI ya, sama teman-teman banyak aktivis dan punya yang menggalakkan advokasi isu-isu gender. Dan Mbak Nur Rofiah juga aktif sekali menggawangi, menghidupi KGI ya. Ngaji KGI. Ngaji keadilan gender Indonesia. Islam. Keadilan gender Islam ini. Nah, kenapa? Apa yang membuat Mbak Nur Rofiah atau termotivasi untuk bikin ngaji KGI itu, Mbak? Apa ya? Mungkin karena punya kesempatan untuk kuliah di bidang tafsir, perempuan, terus menyadari ada problem krusial dalam penafsiran Al-Quran ya. Iya. Bukan Al-Qurannya loh. Penafsiran Al-Quran. Penafsirannya, karena saya dari dulu sampai sekarang pun meskipun bergelut di isu keadilan gender Islam, khususnya perempuan, itu tidak pernah meragukan Al-Quran itu adil atau tidak pada perempuan. Sebenarnya itu kan konsekuensi logis dari keyakinan bahwa Al-Quran itu firman Allah, Zat yang maha tahu, maha benar, maha adil. Sehingga semua ayat itu pasti didasarkan pada pengetahuan tak terbatas, pasti benar dan pasti adil, termasuk pada perempuan gitu. Cuma kan kita juga menyadari bahwa Al-Quran itu selalu ditafsirkan oleh manusia yang tidak satu pun maha tahu, maha benar, maha adil. Sehingga Al-Qurannya pasti benar dan adil, tafsirnya belum tentu gitu. Ditangkap pikiran manusia yang terbatas. Terbatas dan berkembang. Nah itu. Makanya seorang mufasir aja bisa mengoreksi pendapatnya sendiri kok. Apalagi antar mufasir lebih terbuka perbedaannya. Karena itu di aspek penafsiran itu yang kayaknya ada masalah gitu. Dan itu ada satu turning point kayak semacam momen gitu. Waktu itu tuh pertemuan musyawarah global di Kuala Lumpur. Nah waktu tahun itu berapa itu? 2008 seingatku. 2008 atau 2010 gitu. Antara itu deh. Nah, di situ hadir perempuan dari berbagai negara, baik negara Islam maupun tidak. Tapi mereka semua muslim gitu.
Mereka cerita tentang pengalaman hidupnya ya, Mm-mm. yang nggak jauh-jauh deh dari ketidakadilan dalam bentuk poligami, Oke. KDRT, perkawinan anak, terus khitan perempuan, dan lain-lain yang kok kayak seragam ya, termasuk pendidikan perempuan gitu. Meskipun di berbagai negara itu ada isu yang menonjol, ada yang enggak gitu. Tapi kok kayak sama gitu. Akhirnya oh jangan-jangan ini bukan sekedar tafsir gitu. Tapi ada sistem pengetahuan keislaman, termasuk di dalam sistem pengetahuan tafsir yang bermasalah gitu. Ya. Kan enggak mungkin dong kalau terjadi di mana-mana kok hanya terjadi. sekedar tafsir gitu. Betul. Nah, lama-lama aku berpikir panjang karena bergulat dengan isu perempuan termasuk di lapangan ya. Jadi itu menarik ya. Sebagai dosen kan bergulat dengan wacana tafsir tuh, diskusi tentang Al-Quran mulu dengan mahasiswa. Tapi sebagai aktivis perempuan kita lihat situasi di lapangan itu kadang-kadang tidak seperti yang diasumsikan oleh para mufasir itu. Contoh bicara kepala keluarga, pasti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mau kemana lagi itu terus gitu. Sebenarnya di lapangan itu banyak sekali keluarga itu dikepalai oleh perempuan. Ya, Realitasnya kan seperti itu. Makanya lalu kita kan jadi berpikir ini apa sih sebetulnya yang terjadi gitu. Nah sampailah pada satu kesimpulan, sistem pengetahuan keislaman itu salah satu akar masalahnya adalah mendudukkan perempuan itu tidak sebagai subjek penuh dan manusia utuh gitu. Jadi bayangin ya kalau perempuan itu dianggap sebagai subjek sekunder, apalagi objek seksual. Ya sudah pengetahuan yang keluar kan pasti bias gitu, karena mindsetnya itu bermasalah. Itu soal subjek penuh ya, jadi bermasalah sekali itu. Sehingga kayak gampang banget melahirkan tafsir yang merendahkan perempuan. Nah, cara pandang bahwa seolah perempuan objek ini juga karena juga dipengaruhi oleh tafsir keagamaan juga tuh, karena itu tadi paradigma sistem pengetahuan keislaman yang dipengaruhi oleh sistem sosial gitu. Misalnya tadi soal subjek sekunder atau objek itu sebetulnya ada terjadi di banyak masyarakat. Makanya problem yang tadi ditemukan di banyak komunitas muslim di berbagai negara itu sebetulnya tidak khas muslim juga gitu ternyata gitu. Karena ada kaitan erat dengan sistem sosial yang juga mendudukkan perempuan sebagai subjek sekunder bahkan objek seksual. Nah yang kedua adalah ini menurutku yang sangat krusial ya. Perempuan itu tidak didudukkan sebagai manusia utuh. Manusia utuh itu kan makhluk fisik sekaligus intelektual karena punya akal dan spiritual karena punya hati nurani. Bayangin kalau perempuan itu, dan ini kan sejarah peradaban manusia memang begini, berabad-abad meletakkan perempuan sebagai hartanya laki-laki. Masih di level itu ibarat peradaban manusia. Iya, karena dulu kan begitu, tapi warisan itu, mindset itu tuh masih kebawa sampai sekarang. Misalnya perempuan itu dianggap harta lalu fungsinya apa? Alat pemuas seksual dan mesin reproduksi gitu. Nah alat dan mesin itu kan nggak penting, dia itu pinter, nggak penting, bahkan apa yang dia rasakan juga nggak penting gitu. Nah itu yang menurutku menjadi biang keladi gitu dari lahirnya sistem pengetahuan keislaman yang berdampak pada kezaliman pada perempuan hanya karena jadi perempuan itu. Karenanya setelah itu kemudian kita kan bergelut terus tuh, kayak aku terkondisikan untuk ngomongin tafsir melulu gitu di kampus. Lalu di satu sisi juga lihat di realitas itu, akhirnya mencoba ya gimana ya cara membangun sistem pengetahuan keislaman yang adil gitu. Nah ujungnya sebetulnya di KUPI itu. Kita mempromosikan sistem pengetahuan keislaman yang menundukkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh, termasuk laki-laki yang mohon maaf ya secara sosial mungkin dilemahkan. Kayak sebenarnya laki-laki itu kan juga mengalami kerentanan untuk mendapatkan ketidakadilan dalam sistem patriarki ya. Jangan laki-laki yang tidak kuat atau sekuat bebannya banyak. Dia harus kuat bagaimanapun. Bahkan tidak hanya kuat loh, dia harus kalau dia menikah
dia harus lebih kuat dari istrinya dalam segala hal. Iya. Itu patriarki itu. Ya, ya. Dan itu membuat laki-laki stres gitu karena kan Kan ada meme itu, laki-laki tidak bercerita tapi apa? tiba-tiba bunuh diri. Kan Bunuh medeni juga begitu itu. Nah itu makanya kita coba membangun sistem pengetahuan yang mendudukan laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu subjek penuh. Laki-laki juga bukan mesin ATM loh. Ya, Kan ya. banyak dikonstruk begitu. Laki-laki yang penting punya duit gitu. Dan itu tema-tema itu yang dikaji di KGI gitu ya. Ya, Gitu. Dengan metodologi seperti metodologinya justru yang kita karena itu kita saya masih dalam tahap pengembangan ya, mengembangkan. Tapi sudah dipakai di KUPI juga itu yang disebut dengan perspektif keadilan hakiki perempuan. Oke. Nah, perspektif keadilan hakiki perempuan sebenarnya prinsip dasarnya adalah jangan dong menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemaslahatannya perempuan. Karena apa yang baik buat laki-laki belum tentu baik buat perempuan. Ya, ya, ya. Contoh ya, memukul istri itu menurutmu sakit atau tidak? Sakit. Enggak. Dipukul suami sakit. Ya kan? Memukul istri itu tidak sakit. Yang sakit adalah dipukul suami. Bayangin kalau pengalaman suami memukul istri itu dijadikan standar kemaslahatannya istri yang dipukul. Kan nggak fair sama sekali gitu. Lalu bagaimana dengan ayatnya? Ada metodenya untuk memahami itu karena ayatnya memang ada. Sama seperti menduakan istri itu sakit atau tidak? Saya nggak punya istri jadi. Susah ya. Buat orang yang waras sebenarnya kalau dia berlaku tidak adil pasti ada rasa bersalah dan rasa bersalah itu di tingkat tertentu menyakitkan. Iya, itu kan orang yang pikiran dan perasaannya jalan walaupun tidak konsisten kan. Tapi menduakan istri itu tidak sakit. Kalau sakit laki-laki tidak akan melakukan. Tapi diduakan suami itu sakit gitu loh. Bayangin kalau laki-laki jadi standar tunggal kemaslahatan korban. Betul. Karenanya keadilan hakiki itu prinsip dasarnya adalah dudukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh dan manusia utuh tadi. Manusia utuh berarti apa yang difikirkan oleh laki-laki dan perempuan itu sama-sama valid loh sebagai sumber pengetahuan. Begitupun yang dirasakan oleh laki-laki, dirasakan oleh perempuan sama-sama valid dan harus dipertimbangkan dalam merumuskan kemaslahatan bersama itu. Al-maslahatul ammah itu kan artinya kemaslahatan laki-laki sekaligus perempuan, perempuan sekaligus laki-laki. Tidak disebut kemaslahatan ammah itu kalau cuma laki-laki, tapi berdampak buruk bagi perempuan. Makanya dalam konsep keadilan hakiki perempuan itu dilakukan dengan cara beri perhatian khusus dong pada pengalaman perempuan yang laki-laki tidak punya. Minimal 2 deh. Satu pengalaman biologis nih. Laki-laki dan perempuan itu kan sistem reproduksinya berbeda, bukan hanya organ kelamin. Sehingga dalam proses kelahiran anak manusia, tubuh laki-laki itu perannya cuma satu. Keluarin sperma, menita, nikmat. Bandingkan dengan perempuan ya, ada menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui. 5-5-nya itu 3 di antara disertai pendarahan. Menstruasi, melahirkan, nifas itu pendarahan gitu. Lalu hamil dan menyusui bayi pasti berbagi energi dong dengan janin atau bayi. Maka Al-Quran sendiri menyebut pengalaman biologis khas perempuan ini dengan istilah adha, sakit itu. Kurhan melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin, sakit atau lelah berlipat-lipat gitu. Kan itu perbedaan dahsyat sekali nggak sih? Bukan kaleng-kaleng, bukan sepele gitu. Karena itu yang disebut dengan al-maslahatul ammah gitu ya. Itu nggak boleh dong membuat pengalaman biologis khas perempuan yang sudah ada kurhan wahnan ala wahnin makin sakit meskipun laki-laki nggak ngalamin gitu. Nah problemnya kan sistem pengetahuan Islam berabad-abad diproduksi oleh laki-laki. Tentu saja laki-laki ada yang baik ada yang enggak ya. Tapi semua laki-laki nggak akan ngalamin ini, gitu. Nah karena nggak ngalamin, itu laki-laki nggak tahu rasanya itu. Walaupun kelihatan kan beda dengan ngalamin gitu. Beda. Karena nggak tahu orang melahirkan dengan melahirkan ya beda banget. Nah karena nggak tahu rasa sakit ya, maka menganggap nggak ada gitu. Karena menganggap tidak ada, maka tidak mempertimbangkan. Menganggap nggak ada. Atau karena dianggap ya dialami semua perempuan gitu. Dialami semua orang jadi dianggap
direlativisir gitu. Iya, atau ya itu memang kan pengalaman itu sakit, Iya, Al-Quran iya. kayak Iya. jadi malah normalisasi gitu. Betul. Padahal kalau kita perhatikan ayatnya itu justru lagi manggil laki-laki, ayo ikut bertanggung jawab gitu. Misalnya tentang menstruasi ya, ayatnya itu clear banget ya. Menstruasi itu hanya dialami oleh perempuan, tapi petunjuknya justru untuk laki-laki. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya padamu tentang menstruasi, katakan menstruasi itu sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Fa'tazilun nisa afil mahid, jauhi istri ketika sedang menstruasi. Siapa yang disuruh menjauh? Laki-laki. Kenapa menjauh? Bukan karena jijik, tapi karena ini tuh lagi sakit. Beri mereka me time, kira-kira begitu, untuk mengatasi rasa sakitnya. Wala taqrabuhunna hatta yathun, dan jangan dekati mereka sampai selesai. Siapa yang dilarang? Laki-laki. Gitu. Maka laki-laki itu mesti jadi pengalaman menstruasi itu memang hanya dialami oleh perempuan, tapi tanggung jawab untuk membuat itu nyaman juga tanggung jawab laki-laki gitu. Hamil sampai menyusui juga sama. Itu bahkan ayatnya bicaranya lebih keras ya menurutku tuh. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah itu memberi wasiat tentang dua orang tua, tapi khususnya pada tentang ibu ini. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Ibunya itu loh hamil sampai nyapi setelah 2 tahun. Antara hamil nyapi ada melahirkan, ada nifas. Apa yang diwasiatkan? Anishkur li wali walidaik. Bersyukur pada Allah dan berterima kasih itu kurang lebih kalimat lainnya begini. Berterima kasih itu tidak hanya pada bapak, tapi juga pada ibu. Berarti ayat ini sedang memerintahkan semua manusia untuk pandai berterima kasih pada perempuan sebagai ibu kehidupan, sebagaimana mereka berterima kasih pada laki-laki sebagai bapak kehidupan. Mengapa ini penting? Karena dalam sejarah peradaban manusia itu, pengalaman reproduksi perempuan justru dijadikan alasan untuk merendahkan, menganggap mereka bukan manusia. Bahkan ada dalam sejarah ada masyarakat yang ketika perempuan mengalami menstruasi misal dikurung dalam tanda kutip, nggak boleh. Dan diusir, benar-benar diusir. Maka ketika jauhi perempuan tadi kalimat tadi itu, itu sebenarnya jangan malah diusir gitu. Kalian loh sana yang menjauh gitu. Itu menarik loh. Ya, dengan pada dasarnya dari penjelasan Mbak Nurrofiah kan, ya, Islam pada dasarnya mengajarkan ya keadilan yang hakiki antara laki-laki perempuan. Tapi kemudian yang dirkhusus gitu kan, tafsir yang berkembang yang dominan itu kan memang cenderung saya kira merugikan perempuan atau melemahkan perempuan, lokalisir perempuan, dan praktek di banyak sekali umat muslim juga seperti itu. Jadi akar masalahnya karena ada semacam cherry picking dalam sejarah gitu ya, terkait ayat-ayat dan hadis-hadis ini, atau memang dipengaruhi sesuatu yang mungkin lebih subtil, entah memang paradigma pengetahuan, atau memang sekedar bias sosial karena memang Quran itu diturunkan dalam masyarakat yang pada dasarnya dari awalnya memang sangat patriarkis sehingga sisa-sisanya masih ada, atau gimana? Itu terjalin berkelindan ya menurutku. Tidak bisa hanya ini hanya itu. Kayak misalnya soal tadi laki-laki nggak mengalami, sehingga kan sebetulnya kayak kita yang non difabel. Itu kan susah membayangkan kesulitan difabel karena kita tidak mengalami. Nah begitu juga laki-laki mungkin kesulitan memahami apa yang dialami oleh perempuan karena dia nggak mengalami. Tapi kan laki-laki sebenarnya bisa mendengarkan, percaya, lalu mengambil peran gitu. Ini kan problem yang begini ini hanya mungkin soal mendengarkan tadi. Kalau laki-laki dan perempuan didudukan setara dulu gitu. Nah, dalam sejarahnya kan enggak gitu. Maka kita bisa justru sejumlah pihak gitu menafsiri memang ada ayat Al-Quran yang dianggap memang laki perempuan tidak setara. Gitu. Iya. Nah, itu nanti kita akan lihat sebetulnya itu problem ada di metodologi menurutku ya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri kan merespon peradaban dunia yang begitu itu. Bahkan di Jazirah Arabia kan bayi perempuan dikubur hidup-hidup waktu Al-Quran datang, praktek itu masih ada. Itu artinya kan perempuan masih didudukan sebagai harta sehingga dipandang sebagai objek itu. Benar-benar yang 100% itu tergantung laki-laki ini nasibnya mau mati atau hidup bahkan gitu. Tapi cita-citanya itu tuh sebaliknya.
Jadi laki-laki dan perempuan dalam Islam itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Itu secara sosial perempuan bukan hamba laki-laki gitu. Dan dua-duanya subjek penuh karena menjadi khalifah fil ard gitu. Makanya nilai manusia itu kan yang semula tergantung oleh jenis kelamin ya. Lalu menjadi takwa itu. Takwa itu berkaitan dengan status melekat setiap manusia tadi. Tunduk mutlak hanya pada Allah untuk menjalankan mandat mewujudkan kemaslahatan bersama. Itu kan kayak dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lain. Ini objek benda perempuan ke manusia subjek penuh, manusia utuh gitu. Karena itu Al-Quran menurutku penting untuk dilihat sebagai sebuah sistem ya. Jangan dicuplak-cuplik gitu semaunya sendiri. Dia sebagai sebuah sistem berarti terjalin berkelindan tuh semua ayat yang kalau dilihat sebagai satu kesatuan itu nanti ada 3 jenis ayat. Ada ayat tentang misi, itu tujuan akhir dari seluruh petunjuk dalam Al-Quran, misalnya menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta, rahmatan lil alamin. Itu kan misi ya? Lalu ada ayat fondasi moral, ini di bawah ayat misi itu semua ayat tentang prinsip dan nilai dasar. Kayak ayat tentang iman, Islam, ihsan, tauhid, takwa, keadilan, kemanusiaan, kelestarian alam, dan kemaslahatan dan sebagainya itu. Misalnya i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adil dan takwa itu adalah fondasi moral di dalam Islam yang menjiwai seluruh ayat Al-Quran. Yang ketiga itu ayat tentang cara. Ayat tentang cara itu petunjuk praktis bagi masyarakat Arab di Jazirah Arabia selama turunnya Al-Quran untuk bergerak dari yang tadi itu, titik berangkat ke menuju sana, ke cita-citanya itu, walaupun bergeraknya pelan, tapi arahnya tuh ke sana. Nah, yang harus diwaspadai dari kerangka ini adalah ayat misi fondasi moral itu universal. Jadi harusnya itu yang ditempatkan kapan saja, di mana saja berislam itu harus pegang erat-erat itu, gitu. Bergeraknya ke misi dan didasarkan pada fondasi moral. Tapi yang terjadi sementara yang ayat tentang cara kan kontekstual sekali. Tapi problem tafsir adalah menjadikan ayat yang kontekstual itu menjadi universal, kayak universalisasi ayat kontekstual. Kayak poligami kapan saja di mana saja terapkan gitu. Itu kan universalisasi ayat kontekstual. Atau kalau dalam bahasa tafsir itu ya menggunakan al-ibratu bi umumil lafzi pada ayat-ayat kontekstual gitu. Itu kan problem tafsir, bukan problem Al-Qur'an. Yang kedua melihat Al-Qur'an sebagai sebuah proses. Jadi dia rekaman proses dari sini ke sini itu. Dari titik ekstrim yang perempuan harta, objek ke tujuan final, ekstrim yang ini subjek penuh manusia utuh. Karena itu dia akan ada 3 jenis ayat juga sebagai sebuah proses tadi itu. Makanya ini juga harus hati-hati karena Al-Quran merekam titik berangkat loh. Itu ayat yang sedang mencerminkan situasi atau cara berpikir masyarakat Arab waktu itu yang sangat patriarki sekali. Atau patriarki garis keras deh, yang melihat perempuan hanya sebagai objek seksual. Misalnya ayat tentang perempuan sebagai bidadari surga. Bayangin loh kalau melihat gambaran perempuan sebagai bidadari surga itu kan seksis sekali. Ya, imajinasi masyarakat Arab waktu itu tentang perempuan memang seksis sekali. Tapi itu bukan satu-satunya gambaran tentang surga kan dalam Al-Quran. Tapi itu kan? yang sangat populer. Ya, sampai untuk mengencourage para teroris misalnya. Iya. Jadi ini sebetulnya adalah surganya manusia yang baru punya kesadaran sebagai makhluk fisik. Makanya kenikmatannya fisik sekali. Ada makan, minum, taman gitu ya. Lalu nanti akan ada ayat, kita akan melihat di dalam Al-Quran ayat, aku menyebutnya target antara. Kalau ini titik berangkat, ini target antara. Itu perempuan sudah dianggap manusia, tapi belum penuh. Dia standarnya masih laki-laki. Makanya di sini akan ketemu ayat-ayat yang tadi diasumsikan melegitimasi cara pandang perempuan itu sepersekian dari laki-laki, sehingga menjadi subjek sekunder. Di sini pada objek. dasarnya itu target antara. Ya target antara sebetulnya, tapi nanti difinalkan itu problemnya. Target antara ya kayak poligami, bagian warisan anak perempuan, istri, nilai kesaksian perempuan dan hutang piutang itu kan separuh dari laki-laki. Nah itu target antara. Itu pun pada masa turunnya udah revolusioner sekali gitu kalau kita lihat sejarahnya. Atau terkait budak. Iya budak kan? misalnya. Pembebasan budak itu ya, tapi memang meskipun seakan-akan melegitimasi kan kalau kita baca
lepas dari Ya, sejarahnya. walaupun nyampe ibarat ayat terakhir turun tidak ada Tidak pengharangan ada. Buddha gitu. Betul, Nah, tetapi tetapi- kalau dilihat dari spirit awalnya sejak Islam datang, semangatnya membebaskan Buddha. Dan misinya bahwa semua manusia itu subjek penuh, manusia utuh, termasuk yang diperbudak itu. Yang terakhir ini ayat tujuan final ya. Itu ayat yang merefleksikan cita-cita tertinggi tadi. Maka di ayat misi dan fondasi moral itulah tujuan final sebetulnya. Nah, makanya untuk bisa menetapkan bahwa ini itu ya visi, ini target antara, ini tujuan final, itu apa yang perlu dipelajari, diketahui oleh itu. Karena kan sekarang umat Islam misal banyak sekali menganggap sejauh ayatnya ada, Iya, sejauh hadisnya ada, ya berarti itu ajaran Islam. itu dia. Untuk paham gini itu perlu akal budi banget ya. Nah ini yang Sehingga- dilakukan di KGI ya. Iya, kita berproses itu untuk melihat Al-Quran bukan sebatas fisik. Kalau fisik itu kan teksnya itu, selagi ayatnya ada, nah, itu Iya, fisik iya, banget betul. gitu. Tetapi kalau kita lihat Al-Quran dengan mata ini ya, dengan akal budi, itu sebetulnya apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah firman Allah yang menuntun kita untuk menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta dengan cara berakhlak mulia itu. Jadi memang prinsip dan nilai dasar juga misi tadi itu sulit kalau kita hanya kesadarannya fisik itu. Nah, problem tafsir di konteks ini tadi sebagai proses itu memahami ayat target antara bahkan titik berangkat sebagai tujuan final itu. Ya, Kan problem sekali kalau begitu Ya, itu. betul. Karenanya nanti begini ya, kalau buatku sih clear sekali betapa sempurnanya Al-Quran ya. Kadang ini dikritik karena menganggap Al-Quran tidak sempurna. Menurutku cara pandangnya aja yang tidak sempurna. Kalau kita melihatnya sebagai satu kesatuan, lalu itu rekaman proses, dan kita mestinya melanjutkan dong, jangan berhenti di titik tertentu. Karena Al-Quran sendiri abad 7 masih, coba bayangin ya. Ya. Di Inggris itu baru membatalkan undang-undang yang membolehkan suami menjual istri itu Iya, iya, awal abad 19. Betul, betul. Awal abad 19. Al-Quran abad 7 itu sudah bicara monogami. Apa enggak? Ya. Dahsyat gitu loh. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Abad 7 Masehi sudah mengatakan monogami itu punya potensi lebih besar untuk adil bagi semua. Ya, kelihatan banget spiritnya itu monogami. Dan itu revolusioner sekali, meskipun monogami bukan tujuan akhir ya, karena tujuan akhir kan monogami yang adil gitu. Monogami tapi isinya KDRT itu ya bukan cita-cita Islam juga gitu. Iya. Nah ini cuma problemnya nanti begini ya, sesempurna apapun Al-Quran itu, kalau Al-Quran datang di tangan orang yang masih melihat perempuan itu sing penting cantik, seksi, ndak penting pinter, ndak penting akhlaknya baik, maka ayat titik berangkat yang akan kelihatan, gitu. Bukan berarti titik berangkat dan tujuan final nggak ada, nggak kelihatan aja sama dia gitu. Sekarang kalau Al-Quran datang di tangan orang yang mengatakan bahwa perempuan boleh sih sekolah tinggi berkarir, tapi kalau di rumah harus tunduk sama suaminya misalnya gitu ya. Atau sepintar apapun perempuan tidak boleh dia jadi pemimpin, itu pasti maksimal akan melihatnya target antara gitu. Karena cocok dengan mindsetnya itu. Nah hanya di tangan orang-orang yang yakin beriman betul bahwa laki-laki dan perempuan itu subjek penuh manusia utuh, ayat tujuan final itu akan kelihatan terang benderang gitu. Nah maka benar juga ya kata, seingat saya sih Hasan Hanafi ya, yang mengatakan begini, pesan genuine Al-Quran itu banyak tertutup oleh debu-debu ideologis, kayak fanatisme madhab itu loh. Sehingga semua ayat yang bertentangan dengan ideologinya tuh nggak akan dilihat, walaupun kelihatan nggak akan dilihat. Dan manusia nggak pernah bebas dari ideologi sosial. Yang bisa adalah jaga jarak aman kan, nggak bisa bebas tapi jaga jarak aman atau mengubah ideologinya. Nah menurutku ada satu poin penting nih, salah satu debu ideologi yang kuat sekali menutupi mata kita itu adalah debu patriarki. Yang membuat ini loh ayat tujuan final menjadi nggak kelihatan. Dan dia udah berkuasa berabad-abad. Oh berabad-abad, akhirnya terjadi normalisasi gitu.
Dianggap sebagai ya kodrat gitu kan. Kodrat. Kodrat sosial atau kodrat natural. Ya, bisa kodrat sosial, bisa juga ya memang dari sononya begitu. Buktinya ada ayat Al-Qur'an gitu. Itu menurutku ya memang ada ayatnya, tapi tergantung cara pemahaman. Contoh memukul istri ya. Memukul istri kan ayatnya tuh panjang itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bagian akhir. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun gitu. Ayat itu kurang lebih mengatakan begini. Dan istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuznya, pembangkangannya, nasihati dulu, pisah ranjang dulu, baru pukul gitu. Nah, ini kan tergantung cara kita memahami. Biasanya ayat ini disimpulkan sebagai suami boleh memukul istri sama dalam rangka mendidik gitu. Ayat poligami. Ya, itu membolehkan. Gitu. Gitu. Penekanannya pada membolehkan. Iya. Nah, pertanyaan kan begini ya. Ayat ini turun di sebuah masyarakat yang masih melihat istri sebagai hartanya suami. Sehingga mukul itu biasa banget, menjual aja dianggap normal gitu ya. Ayat ini sedang mengingatkan, mbok nasihati dulu, mbok pisah ranjang dulu. Itu kan sangat mungkin difahami sebagai ayat ini sedang mendidik suami untuk tidak main pukul. Sesuatu yang pada zaman itu mungkin normal. Normal banget. Mau menjual aja normal. Jadi mendidik suami untuk tidak main pukul. Ini target antara loh. Karena nanti target akhirnya kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu. Perlakukan istri secara bermartabat sebagai makhluk yang berakal budi. Nah, sekarang pertanyaannya, di antara dua pengertian ini, mendidik membolehkan suami memukul istri dalam rangka mendidik. Yang kedua adalah mendidik suami untuk tidak main pukul. Itu mana sih yang lebih valid? Ya tinggal lihat mana yang mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak gitu. Termasuk begini ya, misalnya dalam sebuah masyarakat yang suami aja boleh menjual istri, menghadiahkan istri, siapa sih sebetulnya yang lebih perlu dididik? Ya kan? Siapa kan suami gitu. Jadi problem sekali lagi bukan di dalam ayat tentang pemukulan istri, tapi cara kita memahami pesan itu. Itu seperti masyarakatnya masih di level kanak-kanak. Kalau kita sama anak-anak, misal kalau main sama temen, ada temennya ini, pokoknya nanti ini diomongin yang benar di ini. Tapi kalau di apa ya, boleh mukul atau boleh balas gitu. Yang diingat cuma boleh balas aja. Gitu, kekerasannya doang. Gitu. Di mata anak-anak. Itu memang model kayak anak-anak ya. Anak-anak itu ada yang kalau memang dalam konteks peradaban manusia, memang zaman itu mungkin peradaban masih immature gitu. Jadi belum dibahas secara umum. Secara umum kan civilization ada perkembangan. Betul, ada manusia itu lahir berkali-kali kalau aku ikutin istilah itu ya. Pertama sebagai makhluk fisik kan kita lahir dari rahim ibu. Nah, setiap orang punya akal tapi tidak setiap orang menggunakan akalnya dengan baik untuk mempertimbangkan tindakannya. Begitu mempertimbangkan dia lahir sebagai makhluk intelektual gitu. Nah, semua orang punya Tuhan juga, tapi tidak semua orang mempertimbangkan restu Tuhan dalam tindakannya. Begitu sadar, lahir sebagai makhluk spiritual. Itu tuh proses panjang banget gitu. Nah, terkait persoalan atau isu atau tafsir ya, nah kitab suci, Quran, hadis terkait isu perempuan ini kan ya kompleks sekali gitu ya. Kompleks sekali dan memang bukan nggak bisa hanya dipelajari ayat per ayat, tapi memang harus dilihat secara paradigmatik tadi ya, sampai jelaskan memang ada visinya, misinya, ada target antaranya, ada target finalnya. Dan Mbak Nur Rofiah dengan KGI dan juga KUPI ya bersama teman-teman berusaha untuk menjadikan pengetahuan yang sampean jelaskan ini menjadi pengetahuan umum di kalangan masyarakat Indonesia. Sejak kapan sebenarnya benar-benar ya sejak punya concern besar ini kan Mbak Nur Rofiah ini pulang udah cukup lama menjadi dosen udah cukup lama, tapi kan memulai KGI-nya kan kalau KGI sendiri 2019 ya. Itu bulan puasa kayak gini nih. Oh iya. Awalnya iseng itu. Kan di PT IKI tempatku ngajar itu, setiap bulan Ramadan libur total. Oke. Iya. Kenapa? Karena mahasiswanya sibuk jadi
Oh iya iya. Jadi ini ya, Enak imam dulu. rawatib lah di. Zaman kita kecil kan kalau Ramadan libur juga. Iya ya dulu ya. Jadi dosennya juga banyak yang begitu, kecuali dosen perempuan, mana ada masjid Oke. yang Iya misalnya iya. imamnya perempuan kan nggak ada. Maka nganggurlah aku selama bulan Ramadan Nah, itu. jadi 2019 itu Tuh. mulai. Dan iseng aja tuh bikin poster, siapa yang mau ayo gitu. Ternyata target 20 yang daftar 80. Itu pasca terbentuknya KUPI hitungannya. Mata Iya malah iya. belum? Iya. Karena KUPI itu kan 2017 ya. Iya ya, yang pertama, terhitung kongres di Cirebon Iya, atau itu sebelumnya? 2017. Ini 2019, 2 tahun setelahnya. Iya ya. Jadi sudah mulai mengkristal itu konsep keadilan hakiki perempuan. Hmm. Lalu ngeliat teman-teman kok pada bikin acara ya gitu. Kok gampang ya ngumpulin orang gitu. Nah, maka aku sih waktu itu bikin aja poster dan yang daftar 80 akhirnya sampai berapa kali gitu karena nggak mungkin sekali. 80 itu perempuan semua atau ada laki-lakinya? Laki dan perempuan Oke. gitu. Lalu dilempar lagi banyak lagi sampai yang aku tuh agak kaget ya. Lebaran itu loh. Lebaran itu hari akhir libur ya menjelang masuk kantor itu. Coba deh gelar di kampung nih di Pemalang itu. Itu yang datang ya dari berbagai kota, coba bayangin. Oh iya. Karena aku jadi berpikir ini kayaknya memang ada kebutuhan besar ini pada cara memahami Islam yang ramah pada perempuan. Iya betul. Nah itulah ya awalnya. Tapi kalau bibit-bibitnya, mulai protesnya, mulai gelisahnya, Iya. itu di 90-an waktu jadi mahasiswa S1. Nah ya makanya Mbak Norovia kan ini studinya dulu ilmu tafsir, sampai kemudian mengambil punya concern spesifik terhadap perempuan isu ya. pergeserannya kapan. Itu jadi 90 itu aku S1 nih. Waktu itu Di zaman tafsir hadis. Tafsir hadis di UIN Jogja Unsuluddin, ya. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Waktu itu tuh lagi gairah pemikiran tuh kayaknya lagi tinggi banget ya. Itu juga masa-masa LKIS baru lahir ya. Benar. Jadi terjemahan buku itu ada LKIS, ada Mizan, ada apa lagi ya pustaka atau banyak banget tuh buku-buku terjemahan yang membuat kita itu terpancing untuk berpikir lagi. Ketemulah dengan salah satu buku Perempuan di Titik Nol itu. Nawal El-Saadawi itu, Masya Allah itu aku kayak diaduk-aduk pikiranku, perasaanku semua dan rasanya mau marah gitu. Bayangin ya, aku orang pesantren yang dulu sampean mondok di Seblak ya? Yayasan Khairi Hashim Seblak Jombang Jawa Timur. Itu waktu itu sebetulnya kan aku sekolah agama itu dari SD. TK-nya itu TK Muslimat itu. Iya. SD-nya Salafiyah, MTS, MA aja kayak agama terus itu. Tapi sampai dengan mondok berakhir itu aku belum ada kesadaran sama sih. Nggak merasa ada sesuatu yang bermasalah gitu. Sampai di S1 itu. Sampai ke Jogja itu. Iya, aku kan Jogja juga sampean mondok di Krapyak ya? Waktu itu belum ya. Nanti kegelisahan puncaknya itu lalu aku minggat ke Krapyak karena merasa gersang sekali dengan pikiran-pikiran rasional itu. Jadi ketika itu jurusan tafsir hadis sudah di Ussuluddin. Aku angkatan kedua. Tadinya kan di syariah. Oh iya. Kalau syariah itu kan yang dipelajari hadis ahkam, ayat ahkam gitu ya. Iya. Hukum aja nih. Begitu di Ussuluddin kan tahu sendiri tetangga jurusannya akidah filsafat. Yang orangnya kita tahu ya lagi super berproses. Yang satunya itu perbandingan agama gitu. Kebayang nggak atmosfer debat tentang Al-Quran dan hadisnya itu beda sekali nuansanya. Plus eksternalnya kayak tadi itu lagi terjemahan. Ya waktu itu lagi. Jadi mulai tuh berontak di dalam sini itu. Ini kenapa kok bisa sampai seperti ini gitu? Kenapa Islam yang kita yakini adil tapi dalam prakteknya kok seperti itu? Kan Nawal itu kurang lebih menceritakan tentang orang-orang Mesir yang ibadah ritualnya itu nggak pernah lepas lah kira-kira. Sholat aja jamaah 5 waktu gitu. Puasa apa lagi. Tapi di rumah itu kayak jadi monster yang gampang sekali mukul, gampang sekali gitu. Jadi langsung memantik. Untungnya mahasiswa tafsir hadis gitu. Jadi ada ruang untuk memproses itu di kelas dengan diskusi-diskusi, dengan baca buku dan lain sebagainya. Tapi itu aja aku merasa gersang banget itu. Kok kayak keteduhan Islam yang
selama ini ada. Kok kayak nggak ada gitu. Rasional semua. Jadi udah lama sebenarnya memang kegelisahannya terkait benar. ketidakadilan tafsir perempuan ini ya. Tafsir atas ayat-ayat tentang perempuan. Akhirnya itu tadi uzlah ke pondok gitu untuk menetralisir sebetulnya ya dari kegersangan karena pendekatan. Apa yang membedakan kemudian ketika di pondok dengan yang sebelumnya di kelas? Karena mondoknya setelah kan mondok dulu lalu gelisah lalu mondok lagi. Itu kan beda dengan di sini nggak ada kesadaran sebelum itu ya. Begitu mondok lagi itu ada kesadaran gitu. Karenanya kesadaran atau kegelisahan atau spiritualitas yang dicari itu sudah yang spiritualitas yang sudah digabungkan dengan berpikir rasional itu. Tapi yang menarik adalah ini salah satu catatan penting ya yang kayaknya dampak juga dari kegelisahan itu. Aku kan jadi ketua Kopri Rayon Usuluddin waktu itu. Rayon ya. Nah, dalam cara berorganisasi itu, aku malah melihat ini kayaknya malah adanya Kopri dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan seperti itu. Aku malah lihat ini Kopri kayak malah meminggirkan perempuan secara sistematis gitu. Kenapa? Contoh ya, dalam misalnya perhelatan apa sih itu yang kalau di tingkat cabang itu apa sih itu? Kan ada kalau mungkin muktamar kalau nasional, kalau ini kan di tingkat cabang, kongres lah atau apalah yang di tingkat cabang konferensi kayaknya ya. Itu kan dibagi komisi gitu ya. Salah satunya komisi Kopri. Oke. Berarti ini perempuan nggak bisa kemana-mana, dia kumpul di sini. Iya. Dilokalisir. Aku mungkin 1-2 aja tuh yang ke sana, tapi bahwa kalau perempuan mau ke sana tuh ada jauh. Perempuan tuh sini tempatnya gitu. Terus aku ngeliat itu, loh ini kayaknya nggak beres tuh gitu. Di pikiranku tuh yang akhirnya waktu RAT itu, RAT, ini tingkat yang paling rendah kan. Aku mengusulkan tuh untuk dibubarkan aja di Kopri gitu. Akhirnya dibubarkan itu jadi keputusan bersama. Karena waktu itu, setelah itu kan aku ke Turki. Nggak tahu itu perkembangannya seperti itu. Tapi aku memutuskan ke Turki. Aku dengar ternyata ketua PMI Komisariat IAIN waktu itu perempuan dari Fakultas Usuluddin. Mbak Sus bukan? Mbak Suswati betul, almarhumah Suswati itu. Itu kayak yang barangkali ini ada proses yang berjalan gitu. Cuma andai aku sekarang ya aku lebih suka ada Kopri tapi sambil mewaspadai tadi itu gitu. Upaya lokalisir. Ya itu harus diwaspadai betul gitu karena bagaimanapun adanya Kopri itu membuat perempuan jadi dia berproses gitu, ada perhatian khusus. Cuma ya itu tadi harus dengan kewaspadaan untuk tidak jadi alat kemudian kenapa memutuskan ke Turki ya? Ankara? Sebetulnya itu keputusan yang memang nggak ada pilihan lain aja. Kayaknya nggak, waktu itu tidak cukup populer kayaknya ya pilihan. Enggak. Ya, aku sampai sana aja cuma belasan kok. Oh iya. Makanya. Sekarang tapi udah ribuan. Oh sekarang udah. Ya, cuma waktu itu bukan pilihan. Praktis kita nunggu beasiswa yang datang Turki sikat aja. Tapi kemudian di Turki belajar banyak hal justru di luar kampus. Gitu. Kalau keilmuan ya, kalau secara keilmuan aku masih melihat Indonesia jauh lebih leading lah. Kecuali kalau kita berstrategi S2, S3 misalnya waktu itu ya, aku cari dosen-dosen yang alumni Barat itu. Saya kalau alumni Timur Tengah muter kaset lah itu udah di Indonesia. Udah pernah gitu. Nah pengen, untungnya bisa milih gitu. Jadi kita pilih karena aku pernah milih sekali itu. Turkiku masih terbatas sekali. Kuliahnya kan dalam bahasa Turki ya. Kuliahnya dalam bahasa Turki ya, bukan bahasa Inggris ya? Bukan bahasa Inggris seperti Mas Komar dan Mas Amin. Jadi Mbak Nurofia belajar bahasa Turki dulu sebelum berangkat? Setahun di sana. Di sana matrikulasi bahasa ibaratnya. 1 tahun dan itu sudah nggak cukup karena Turki itu kompleks sekali grammarnya itu. Tapi aku ingat banget ya dulu aku ngambil mata kuliah dosennya alumni Timur Tengah. Dan aku Timur Tengahnya mana? Lupa ya. Tapi aku kurang lebih begini. Aku paham nih yang dimaksudkan tapi nggak bisa ngomong. Bisa nggak merasakan paham, nggak setuju, nggak bisa ngomong. Tapi nggak bisa. Nangislah aku. Karena
Nangis aku, keterbatasan. nangis aku nggak bisa sampai. Habis itu aku nggak, aku tak nyari yang alumni barat, minimal pas dengerin itu sejalan gitu. Dan memang benar ketika ngambil yang itu akhirnya sejalan gitu. Tapi di luar itu pelajaran hidupnya banyak banget ya. Kayak misalnya gini. Ya kan Mbak Nurofia S2, S3 berapa tahun 5 total? tahun tuh total. Total 5 tahun ya. 5 tahun karena di sana sistemnya teori itu bisa 1 tahun. Setelahnya terserah Anda gitu. Mau 5 tahun itu kayaknya justru yang susah itu kalau cuma aku kan batas harus maksimal 1 tahun. Mosok cuma nulis nggak ngapa-ngapain nggak bisa. Apa karena beasiswa? Beasiswa sih sebenarnya tidak. Beasiswa itu tergantung kebutuhan. Artinya kalau aku akan molor juga akan ada gitu. Oh gitu. Cuma aku dulu berpikir bahwa waktu naik pesawat itu ya, itu jangan menyepelekan deh. Aku tuh di atas pesawat berangkat ke Turki itu pertama kali aku naik pesawat. Itu aku nggak tahu apa-apa Turki kayak apa nggak tahu. Tapi aku kerentek di hati itu aku harus pulang 5 tahun lagi dan dalam kondisi dokter gitu. Aku nggak tahu apa-apa itu. Iya. Di dalam hati udah dipaku, dipantek. Kejadian aku pulang itu hanya selisih berapa hari itu. Jadi memantek sesuatu di kepala itu. Iya, aku bahkan lupa gitu udah memantek itu. Tapi menariknya adalah di Turki itu justru di luar itu hubungan agama dan negara itu. Nah, seperti apa? Misalnya gini ya, melihat Turki, terus pernah berkunjung ke Iran, lalu pengalaman sebagai muslim di Indonesia, itu kayaknya ada cara yang berbeda dalam merespon perubahan sosial di level global dan nasional ya. Karena kan hampir seluruh negara berpenduduk muslim itu kan punya pengalaman dijajah ya oleh Barat. Nah itu sepertinya ada prototipe itu, tiga prototipe masyarakat muslim dalam mendudukan agama dan negara itu. Satu adalah model Turki itu. Model Turki waktu itu kan dikuasai betul oleh pemerintahan sekuler ya. Itu tahun 2000 berapa itu? 1996 sampai 2001. 96 ya, 2001. Ya. Erdogan belum berkuasa. Waktu itu aku ngalami beliau jadi gubernur Istanbul. Tapi belum jadi pimpinan tertinggi. Jadi di Turki itu dia dulunya kan Kesultanan Islam terbesar yang terakhir itu. Lalu Mustafa Kemal Atatürk itu kan melakukan revolusi yang akhirnya menjadi Republik Turki sekuler. Dan sekulernya itu ada nada negatif terhadap Islam itu. Oh gitu. Makanya sempat adakan adzan dalam bahasa Turki, nggak boleh bahasa Arab. Terus Quran hanya boleh dicetak dalam bahasa Turki, nggak boleh disertai teks aslinya. Jilbab dilarang. Bahkan cambang itu loh dilarang sih laki-laki itu. Itu pernah terjadi sampai seperti itu. Nah, jadi ini mencerminkan satu cara mendudukan agama dan Islam itu, negara dan Islam itu. Islam dikontrol sepenuhnya oleh negara yang gitu. Sekuler itu sehingga setiap kali ada partai Islam menang itu pasti akan ditutup partai itu terus nanti buka dengan nama baru gitu. Dan ketika partai Islam menang, aku 2 kali mengalami Adalet dan Fazilet, lalu ya Adalet ya lalu Fazilet itu simbol-simbol keislaman, simbol politik Islam, misalnya jilbab ini dianggap simbol keislaman, laki-laki yang cambang itu nggak boleh masuk ke kampus ini mahasiswa itu. Mirip-mirip di Prancis gitu ya? Iya, simbol-simbol. Cuma kan bedanya begini, pada laki-laki cambang itu kan kayaknya nggak ada yang mewajibkan ya. Ya kayaknya nggak ada kan, paling sunnah gitu. Iya. Sehingga kalau dicukur mereka nggak punya beban teologis seberat perempuan yang memahami jilbab itu wajib gitu. Jadi aku ngelihat itu di asrama pada nangis sampai ada yang keluar dari kuliah, KPTN kuliah kalau harus mengorbankan ideologi gitu. Iya. Jadi sampai segitunya gitu. Nah yang kedua Iran kan sebelum yang sekarang itu justru sekuler. Kerajaan Islam yang sekuler, Reza Pahlavi itu. Yang dinilai sekuler lah paling tidak oleh para ulama. Lalu setelah revolusi Khomeini itu kan lalu ada wilayatul faqih itu dalam struktur negara. Jadi negara diatur oleh agama itu. Islam mengendalikan negara. Nah yang ketiga,
contoh dulu, di Turki itu bisa yang terjadi perempuan jilbaban nggak boleh Nggak masuk boleh. kampus. Sebaliknya Di diwajib. Iran itu nggak boleh gak jilbaban gitu. Hmm. Nah, yang ketiga itu menurutku Indonesia ini. Oke. Jadi bukan Islam menguasai negara atau sebaliknya Islam dikuasai oleh negara, tapi Islam ini menjiwai negara gitu. Itu menarik banget itu. Ya. Menjiwai negara itu, misalnya dasar negara aja Pancasila itu prinsip dan nilai dasar Islam kan ada semua di sana. Ada tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab sampai keadilan sosial itu inti dari ajaran Islam. Jadi pada dasarnya kalau melihat 3 case itu Indonesia lebih bersyukur, ideal, ya? Akhirnya aku bersyukur menjadi perempuan Muslim lahir di Indonesia. Meskipun kadang karena kita hidupnya di Indonesia saja itu nggak melihat nilai itu. Begitu ke Turki, ya Allah mau pakai jilbaban, tetap mau mengorbankan kuliah gitu. Itu kalau sekarang bagaimana Turki itu? Turki, aku belum lama di sana lagi ya, paling berkunjung nggak bisa melihat sebenarnya. Tapi Erdogan kayaknya memberi angin baru itu. Cuma apakah angin itu merepresentasikan keseluruhan sistem atau hanya sebenarnya kan agak susah ya mengubah mindset sekuler jadi religius dari sekuler hanya beberapa periode itu kan tantangannya besar sekali. Jadi belajarnya lebih banyak di luar itu gitu. Nah, karena Islam menjiwai negara ya di Indonesia, maka semua kebijakan negara itu kan ada kontrol sosial dari ormas Islam pada masa itu gitu. Termasuk undang-undang tentang perempuan ya. Selalu ada perdebatan dengan kelompok agama itu di Indonesia. Dan hampir semua undang-undang yang itu memperjuangkan hak perempuan itu ada sejarah ditentang oleh kelompok Muslim tertentu. Kayak perkawinan, undang-undang perkawinan yang mendudukkan laki-laki dan suami istri itu sebagai pasangan dan monogami sebagai asas. Itu kan dalam sejarahnya dianggap tidak Islami. Undang-undang PKDRT katanya bertentangan dengan Islam karena melarang suami memukul istri. Undang-undang rame banget. Undang-undang ini tindak pidana penghapusan tindak pidana kekerasan seksual itu juga dianggap bertentangan dengan Islam. Jadi gimana sih ini kok bertentangan bukannya itu sejalan dan meneruskan. Tapi ini sebenarnya kan justru momentum sebenarnya untuk menjelaskan perspektif yang sampean dan teman-teman berusaha. Ruang dialog itu ada di Indonesia gitu. Kalau paling di tidak dua negara di dua negara tadi kayaknya tidak seluas di Indonesia. Padahal Turki oleh banyak pihak atau sejumlah pihak di Indonesia masih dianggap representasi dari Turki Utsmani zaman dulu. Nggak lihat. Padahal udah dilihat dari jauh mungkin. Iya dilihat. Tapi memang ya aku kadang berpikir ini ya, Turki itu kan negara yang bersih banget. Ini loh, ruang pabriknya itu bersih sekali, taman yang indah gitu ya. Seorang kalau mau naik bis kota itu benar-benar baris, nggak ada yang ngatur baris sendiri gitu. Terus apa yang membuatnya seperti itu? Mungkin kita itu ya, soal citra diri sebagai bangsa Eropa yang tertib, bersih gitu. Maksudnya gini loh, kenapa sih masyarakat Muslim itu harus sekuler dulu biar gitu? Masa nggak dari dalam gitu? Iya. Atau ya mungkin kadang-kadang saya berpikir itu tidak terutama tidak terkait dengan agama, memang terkait perkembangan kebudayaan masyarakat tersebut. Soal imajinasi juga sih, imajinasi ingin jadi negara seperti apa. Iya. Kayak misalnya kayak di Turki itu memang kelihatan banget ingin jadi negara bangsa Eropa itu kelihatan banget. Kayak di Turki itu kayaknya susah ya lihat orang itu pakai sandal di jalan itu. Cuma pada bawa safari, pada pakai jas, pada pakai. Iklim nggak mempengaruhi. Sepatu. Mungkin termasuk kalau pakai sepatu kalau musim dingin. Di musim panas juga begitu. Jadi necis-necis. Penjual sayuran itu pakai safari. Jadi rapi-rapi karena kayaknya memang itu dibentuk untuk bagaimana bisa menjadi bangsa Eropa gitu. Nah, kenapa harus begitu gitu? Kenapa misalnya an-nadhafatu minal iman kok nggak cukup gitu untuk menggerakkan kita itu bersih dan tidak harus ke barat-baratan. Jadi orang Muslim. Sebenarnya sekarang kan perkembangan beberapa bangsa Asia juga
mulai muncul. Misal yang sering dijadikan contoh Cina itu sangat modern, juga bersih, Iya. juga rapi, tertib juga. Singapura lah nggak usah jauh-jauh. Gitu. Ya mungkin yang masih di rural-rural ya, Singapura juga ini. Artinya kan ya kebudayaan bisa dibentuk, bisa diubah. Bisa. Cuma kenapa nilai-nilai Islam itu tidak cukup membuat kita untuk bergerak membangun budaya. Walaupun ada keredoan atau fatu minal iman misalnya, Jadi tetapi anak tuh minal iman itu ngisornya sampah keleleran di pondok kan gitu. iya. Jadi ada menurutku sih ada sistem mindset dan sistem pengetahuan yang bermasalah. Oke, Mbak, kita kembali mungkin ke KGI ya. Jadi tadi Mbak Norvia padahal udah punya kegelisahan itu sejak mahasiswa. Ya, sejak mahasiswa dan kemudian di pondok ke Turki dan kemudian 2019 membuat KGI karena dengan kegelisahan dan momentum yang sampean ceritakan tadi gitu loh. Dan juga ada KUPI ya. Nah, KUPI yang melibatkan banyak sekali figur perempuan di Indonesia. Bukan hanya perempuan tapi juga ada sejumlah laki-laki ya, ada Kang Hussein, ada Kang Fakih dan beberapa lagi yang lain. Nah, kalau sampean perbandingkan gitu ya, perjuangan untuk mempopulerkan perspektif atau paradigma tafsir Islam yang lebih adil menuju keadilan hakiki tadi dari sejak sampean mahasiswa sampai sekarang. Sampean melihatnya bagaimana? Ada banyak kemajuan? Banget ya. Banget kayak misalnya gini. Sekarang itu sudah banyak pesantren yang melek gender. Oke. Ya istilah gender aja sekarang udah sangat populer. Saya kira zaman dulu nggak bikin gatel-gatel lagi. Iya, masih dianggap barat lah. Ya barat. Meskipun ya masih ada yang begitu juga, tapi lalu mengganti istilah. Ya. Kayak di P3M itu dulu kan punya figunis untuk memperkenalkan. Ya. Kan? Betul. Itu strategi aja. Tapi bahwa kalau kita lihat KUPI ya, misalnya dari KUPI ke belakang, KUPI ini kan dia tidak tiba-tiba juga dan tidak terlepas dari gerakan perempuan sekuler. Karena kan bagian dari gerakan perempuan Indonesia ya. Bahkan gerakan perempuan ini bagian dari gerakan perempuan dunia gitu. Karena KUPI ini sebetulnya dia kayak melanjutkan ya. Misalnya gini, di Kongres Wanita Indonesia yang pertama. KUPI itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia ya. Lalu ada KOWANI kan, Kongres Wanita Indonesia itu. Yang pertama itu Aisyah udah masuk loh. Dan mereka membicarakan tentang perkawinan anak, tentang pendidikan perempuan. Artinya si ulama dan aktivis itu kayak udah bekerja sama gitu. Itu menjadi kekhasan di Indonesia banget. Di banyak tempat itu aktivis perempuan itu kayak terpisah dengan akademisi perempuan ulama, apalagi ulama. Dengan religious leader ya. Iya, dengan religious leader lah. Kalau di Indonesia itu kita lihat sejarahnya kalau mau ke belakang lagi itu kita ketemu banyak ulama ya. Dari sejak merdeka sampai zaman Gus Dur kan, Gus Dur, Romo Mangun, Frank Magnis. Otoritas perempuan itu sebenarnya di Indonesia di sejarah itu kuat sekali. Kayak Mbak Khairi Hashim deh, dia kan jadi pengurus syuriah loh, bayangin itu kan isinya kiai-kiai ulama-ulama. Mbak Khairi ada di situ itu. Kemudian belakang lagi itu mungkin nanti kita bisa lihat Sultanah tuh di Aceh. Syafiatuddin itu 34 tahun itu. Dia ratu di sebuah katakanlah Kesultanan Islam. Dan itu letaknya di Indonesia. Mundur lagi nanti kita sampai kepada Ummu Salamah, Aisyah itu yang nanti sebenarnya tradisi yang tidak asing di kita. Itu tuh kuat gitu loh akarnya itu. Bayangin Ummu Salamah itu abad 7 Masehi ya, ketika Al-Quran turun itu. Beliau itu ada satu hadis yang menurutku dahsyat sekali ini. Akarnya tuh jadi nyambung banget. Satu hari dia itu lagi disisir sama pelayannya. Lalu ada panggilan, ya ayuhan nas gitu. Wahai manusia. Dia bangunlah mau, ada apa nih gitu. Terus si pelayan itu mengingatkan Doro, mungkin gitu. Yang dipanggil itu manusia. Dia jawab, wa ana minan nas. Saya juga manusia gitu. Itu kan mencerminkan satu kesadaran yang luar biasa. Aisyah itu luar biasa juga, dia mengkritik banyak pemahaman sahabat yang bias gender dalam memahami Rasulullah.
Nah, ulama perempuan di Indonesia itu akarnya panjang banget ya di Indonesia ya di dunia Islam sendiri gitu. Cuma memang tidak hanya perempuan yang rentan mengalami marginalisasi itu, peminggiran. Ulama perempuan juga mengalami peminggiran dalam narasi sejarah gitu. Ya, ya. Jadi kayak yang tidak diperhitungkan sebagai, mungkin juga lama-lama aku berpikir jangan-jangan ini tidak dimasukkan ya, kayak Sultanah tadi kenapa nggak masuk dalam sejarah kebudayaan Islam sih? Wong itu penting banget itu. Bisa jadi dalam masyarakat patriarki itu kepemimpinan perempuan adalah aib. Laki-laki nggak mampu gitu kira-kira untuk, sehingga harus perempuan yang tabu gitu. Nah, karena itu KUPI ini menarik untuk melihat tadi ya, kayak gairah tentang atau diskusi tentang feminisme, tentang gender di Indonesia yang mulai dihubungkan dengan Islam itu kan tahun 90-an itu. Ada Ulumul Quran, ingat gak? Ya, jurnal Ulumul Quran kan banyak, ada Fatimah Mernisi, ada Mbak Lis Markus itu aktif menulis di jurnal itu, dan itu kayak yang kita diajak untuk melihat titik temu antara Islam dengan feminisme itu, yaitu memberdayakan perempuan gitu. Nah itu lalu kan si kayak di Indonesia itu kaya raya dengan perempuan yang akademisi, tidak hanya dosen, peneliti, rektor loh, dan betul, itu di perguruan tinggi Islam, UIN gitu, yang negeri maupun. Itu bahkan kalau di Turki kayaknya nggak tahu sekarang ya, tapi ya perguruan tinggi Islamnya sendiri kan juga berat di Turki itu. Oke. Ya, itu bertebaran lah alumni dari Timur Tengah, dari Barat, itu kayak Indonesia tuh kaya raya dengan itu. Betul. Yang akhirnya kemudian mengkristal itu menjadi sebuah gerakan. Kalau KUPI, ulama perempuan kan orang-orang yang kalau dikumpulin gitu, secara kolektif dia punya otoritas keulamaan. Mungkin sendiri enggak gitu. Kayak misalnya sarjana tafsir kan cuma mendalami tafsir. Kalau ulama kan harus tafsir, hadis, bahkan ilmu umum juga penting kalau dalam paradigma keulamaan perempuan Indonesia itu kan ilmu itu ya ada ayat qauliyah yang kemudian melahirkan ilmu agama, ada ayat kauniyah yang melahirkan ilmu umum itu. Sosiologi, antropologi, kedokteran, sains dan sebagainya. Dua-duanya itu hasil pemahaman ulama dan ilmuwan pada ayat Allah gitu. Makanya keislamannya tidak didasarkan pada sumbernya, sumbernya dari Allah semua. Tapi dari ini ilmu nih, umum sama agama, digunakan untuk kemaslahatan bersama atau tidak gitu. Kemaslahatan atau kemafsadatan, keadilan atau kedoliman. Kalau ilmu agama tapi disalahgunakan untuk melegitimasi kedoliman, ya nggak bisa, itu nggak bisa disebut ilmu Islami. Ilmu umum tapi digunakan untuk kemaslahatan, yaitu ilmu yang Islami gitu. Makanya kenapa ilmu sosial itu diberi ruang, ilmu lain juga diberi ruang dalam merumuskan kemaslahatan bersama ala KUPI, ya karena keyakinan itu. Termasuk pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan itu juga ayat kauniyah gitu. Makanya kan pengalaman perempuan menjadi sah untuk dipertimbangkan dalam merumuskan kemaslahatan bersama. Nah inilah yang nanti akan membedakan keulamaan KUPI dengan yang lain, karena keulamaan KUPI itu kolektif dan perempuan di sini perspektif ya, bukan jenis kelamin. Makanya ada Kang Jeki, Kang Pakih, Kang Kiai Hussein, karena mereka punya perspektif perempuan yang kuat, clear gitu. Orang-orang ini berkumpul dari berbagai latar belakang keilmuan termasuk ilmu umum, lalu merumuskan kemaslahatan bersama sesuai dengan keilmuan masing-masing. Makanya sebetulnya agak susah juga mengatakan ini ulama perempuan gitu tuh, agak susah kalau perorangan. Dia harus kolektif gitu, karena dia sebuah gerakan gitu. Nah karena si Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini membangun sebuah sistem pengetahuan yang mendudukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh manusia utuh. Sedangkan di sistem pengetahuan keislaman yang mainstream, itu kan mayoritasnya perempuan didudukkan sebagai objek, bahkan objek seksual. Lalu misalnya begini ya, ini catatan krit. Ya, sebut saja renungan ya. Kalau perempuan dianggap sebagai objek seksual, lalu dianggap sebagai sumber fitnah,
Karena misalnya perempuan diperkosa karena bajunya sih gitu. Iya tuh. Kenapa dia korban malah tidak yang si laki-lakinya ini gagal mengendalikan nafsunya, nggak begitu. Jadi selalu jadi sumber fitnah. Kalau cara pandang yang begitu kan nanti problem apapun pasti akarnya si perempuan gitu. Sehingga sistem fatwa yang punya cara pandang begini itu buat tanya apa aja tuh tentang perempuan. Kalau pasti menimbulkan fitnah haram. Mungkin menimbulkan fitnah makruh, pasti tidak menimbulkan fitnah boleh gitu. Mau pertanyaannya boleh nggak perempuan jadi presiden, boleh nggak perempuan jadi mubalighah, peserta MTQ, naik sepeda. Nah, misalnya begini, sekarang ini karena cara pandang sistem pengetahuan keislaman yang dibangun itu seperti itu dan berbeda dengan yang mainstream, maka fatwa KUPI khususnya tentang perempuan itu hampir selalu berseberangan. Sistem aja beda. Karena paradigmanya beda. Iya, pabrik pengetahuannya beda, ya tentu saja hasilnya akan beda. Contoh nih, perkawinan anak ya. Ya, perkawinan anak itu mayoritasnya membolehkan. Dengan berdalil usia Aisyah lah. Rujukan-rujukan inilah. Gitu. Di KUPI enggak. Gitu. Karena setelah kita teliti ternyata misalnya hadis tentang itu sanadnya lemah, matanya lemah, gitu. Apalagi kalau kita melihat tadi itu ya misi, fondasi moral perkawinan dalam Islam. Beberapa sumber yang mengatakan ya umurnya kurang lebih juga 17 karena dihitung dari saudara yang lain. Kritik sejarah mengatakan begitu, yang membuat matannya menjadi bermasalah. Matannya. Sanadnya juga bermasalah karena ada salah satu perawi yang ingatannya itu dianggap lemah dan ditolak oleh Imam Malik. Tapi seperti ini. Misalnya dalam KUPI itu kita kan mengkaji Al-Qur'annya yang lalu. Misalnya gini, mau memutuskan kawin anak itu, usia anak itu boleh atau tidak, kan kita lihat dong apa sih tujuan perkawinan dalam Islam? Apa sih prinsip dan nilai dasar? Misalnya ada zawaj, ada misaqun ghalidun, ada muasyarah bil ma'ruf, ada musyawarah, ada taradin. Yang tepuk keluarga sakinah itu kan dari situ ya. Berarti kan kita harus melihat itu, misalnya semua nilai itu gimana dengan perspektif keadilan hakiki misalnya. Berarti perkawinan yang diidealkan oleh Islam itu nggak boleh membuat pengalaman biologis khas perempuan yang sudah sakit makin sakit, gitu. Bayangin ya, hamil melahirkan nifas menyusui di usia dewasa aja wahnan ala wahni, apalagi di usia anak. Walaupun laki-laki nggak mengalami, bukan berarti ini tidak penting. Karena itu perkawinan anak bukan perkawinan yang diidealkan. Sehingga kita, KUPI itu fatwanya adalah hukum melindungi anak dari perkawinan yang membahayakan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan keluarga sakinah adalah wajib. Gitu. Itu kan beda banget dengan tadi, boleh. Sebenarnya ketika kita meyakini bahwa agama itu adil dan baik, ketika ada tafsir keagamaan, yang menimbulkan situasi yang tidak baik itu sebenarnya layak dipertanyakan. Cuma problemnya adalah tadi laki-laki nggak ngalamin ini gitu loh. Sehingga bisa jadi terbayang aja. Tapi bagaimana dengan sebuah penerimaan umum ya, sesuatu yang udah taken for granted kan, misal ketika sebuah hadis misalnya ini udah Bukhari Muslim sahih gitu kan, ya berarti harus kita terima gitu. Misal sementara mungkin di beberapa hal kita punya pertanyaan besar terkait matan. Iya, kalau hadis kita masih begitu. Kepada ayat saja, ayat Al-Quran yang fix ya, dia pasti benar, pasti adil. Kita masih boleh kok bertanya tentang tafsirnya. Gitu. Jadi kalaupun itu hadis sahih lah misalnya, apakah begitu yang dimaksudkan? Bisa jadi enggak. Walaupun misalnya kalau hadis sahih ini, kita bisa bertanya ini sahihnya apakah sudah dicek secara matang atau baru sanad? Kan pada umumnya hadis sahih itu baru sanad, belum melalui proses naqdul matni itu. Sebenarnya kalau hadis itu agak lebih ringan daripada Al-Quran gitu. Cuma pada Al-Quran aja kita bisa tanya itu loh, pemahaman kayak gini itu loh. Benar nggak ini yang dimaksudkan oleh Allah, kok bisa melahirkan maslahatnya bagi sebagian doang gitu. Kalau dulu aku itu kalau dengar tafsir yang bias gender, dulu itu aku bertanya itu, kira-kira paling nggak bertanya gini deh, benar nggak ya ini yang dimaksudkan oleh Allah gitu? Maksud pemahaman kok karena begini? Kayaknya
nggak kayak cocok dengan cocok dengan hati atau keyakinan, pikiran kita. ya. Walaupun kita juga harus mengkritisi keyakinan dan hati ya. Ya. Tapi bahwa kalau itu jelas, mukul istri itu kan jelas-jelas mafsadat. Gitu. Dulu aku nanya, karena masih mahasiswa. Sekarang sudah bikin pernyataan. Jadi kalau sudah jadi dosen kan boleh dong kasih pernyataan. Pasti bukan ini yang dimaksudkan oleh Allah gitu. Lalu bagaimana? Kalau aku belum tahu, aku mungkin akan bilang, lalu bagaimana? Ntar dulu, yang pasti bukan ini. Cari dulu gitu. Karena itu penting ya, kesadaran kayak gitu itu. Ada sebenarnya ayat dalam Al-Quran yang itu banyak membuat aktivis perempuan muslim itu kebingungan, karena ayat itu mengatakan walir rijali alaihinna darajah itu. Karena secara letter aja udah kayak siapa yang bilang setara, wong laki-laki punya 1 derajat atas perempuan. Cuma kalau kita lihat ayatnya secara utuh, ayat itu sedang bicara tentang suami istri. Kan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, bawah itu panjang. Suami istri pun jadi bukan laki-laki dan perempuan secara umum ini, suami dan istri. Suami istri juga dalam kondisi tertentu, yaitu tolak raj'i, cerai yang boleh kembali itu. Itu kan mengingatkan bahwa si istri itu nggak boleh menyembunyikan kehamilannya. Nggak bisa disembunyikan kalau kecil. Kenapa dia sembunyikan? Ya supaya iddahnya lebih pendek. Kalau ketahuan hamil masih kecil nunggu, panjang banget. Lalu yang kedua ada wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami itu lebih berhak untuk rujuk, lebih berhak atas istri. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha. Ayat itu mengatakan suami itu lebih berhak dari siapa, kan pertanyaannya. Dari siapa? Ya laki-laki lain yang bukan suaminya. Ya kan? Nah, karena itu walir rijali alaihinna darajah itu sangat mungkin diartikan, dan bagi suami selama tolak raj'i yang punya niat memperbaiki diri itu punya 1 derajat atas istrinya untuk menikahinya kembali daripada laki-laki lain gitu. Jadi ini bukan perbandingan antara suami dan istri, laki-laki yang jadi suami dan yang tidak, itu pun pada saat itu. Jadi kadang memang kalau kita meyakini Al-Quran itu harus adil bagi laki-laki dan perempuan, kita kemudian kayak di challenge untuk teksnya 1, tafsirnya bisa banyak banget ya. Betul. Lalu kita kayak nyari hal-hal yang tak terfikirkan karena tadi oleh ideologi yang sudah. Problemnya bahwa tafsir dalam tanda kutip yang mainstream, yang nyampe ke masyarakat, yang masih biasnya patriarki. Makanya fatwa KUPI itu hampir selalu tadi itu mungkin tidak sejalan. Lalu sampean kan sambil aktif di kampus, tapi juga di gerakan KUPI ini ya, gerakan sosial keagamaan dalam tanda kutip ini. Dan nyaris bahwa bias patriarki itu memang sebagian atau banyak sekali dilegitimasi dengan dalil-dalil kitab suci. Nah, Aman sebagai dosen dan juga ini apa yang harus dikerjakan yang penting untuk dilakukan? Kalau menurutku siapapun ya, manfaatkan kesempatan yang dia punya. Kayak aku sebagai dosen ilmu Al-Quran dan tafsir, kasih aku mata kuliah apapun, pasti akan kumulai dengan penguatan metode studi Islam, perspektif KUPI tadi itu, atau perspektif keadilan hakiki lah minimal kalau waktunya terbatas. Dan kalau di PTIK itu kan, PTIK itu dari awal mahasiswanya hanya laki-laki, awal itu, tapi sekarang sudah mulai ada kelas perempuan, S1, S2, S3. Jadi sampai hari ini pun aku punya kelas yang khusus laki-laki kalau di PTIK. Nah di kelas itu pun aku bicara tentang tadi pengalaman biologis khas perempuan yang laki-laki tidak punya. Karena apa? Orang mungkin melihat itu tabu ya, ngomongin menstruasi hamil, apalagi aku perempuan yang diajak ngomong laki-laki. Gimana kalau terus-menerus dianggap tabu, kan orang nggak cerita. Itu sama dengan misal pendidikan seksual di kalangan anak-anak. Iya. Semakin tidak cerita, kita. semakin nggak tahu orang gitu.
Makanya kalau ada kelas-kelas gitu, oh kesempatan ini untuk memperkenalkan gitu. Ngomongin menstruasi hamil melahirkan nifas menyusui di depan mahasiswa laki-laki yang karena aku yakin ini. Padahal sebenarnya kalau kita belajar fikih kan sebenarnya nggak ada yang tabu sebenarnya. Semua Nggak ada, dibahas. Iya nggak ada, cuma kan tidak ada perspektif ini ya. Iya, iya. Itu yang mungkin membedakan nanti adalah ketika melihat itu sebagai pengalaman semata dengan menjadikan itu sebagai perspektif itu beda banget. Mungkin itu perbedaannya. Kalau kita sudah belajar banyak lama ya tentang kesehatan reproduksi, tapi menjadikannya sebagai perspektif itu kayaknya belum lama juga gitu. Sehingga misalnya dengan membandingkan begitu ya, pada sadar nggak sih kalau tubuh laki-laki cuma satu perannya? Perempuan itu panjang. Kalau mau menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal bentuk kemaslahatan bagi perempuan, ya nggak bisa begitu itu, gitu. Nah itu mahasiswa di Indonesia mungkin salah satu institusi ya yang memang selama ini menjadi tempat belajar Islam. betul. Sehingga berkembang tafsir-tafsir ini kan antar pesantren, ya kampus. Mbak Nurofia yang lihat apa yang terjadi di pesantren atau di kampus secara umum hari ini udah mendekati apa yang diimpikan KUPI atau masih jauh? Sudah bergerak jauh meskipun masih perlu lebih jauh gitu. Artinya sekarang ini sudah banyak pesantren jaringan KUPI apalagi. Ya. Udah biasa ngomongin kayak gitu ke keadilan ya. hakiki. Sekarang kan tidak hanya pengalaman biologis tapi juga pengalaman Dan sosial. mungkin kan. banyak punya pesantren yang terlibat ya. Iya banyak terlibat. Nah itu yang membedakan nanti kayak misalnya mau merumuskan fatwa tentang nikah anak nih. Itu menarik banget karena bunyai yang kumpul di ruang fatwa itu kan ada Pak Yai bunyai gitu ya. Mereka tuh sehari-hari mungkin ngajar tafsir, hadis, kitab kuning lain gitu di fikih dan lain sebagainya. Plus mereka itu korban perkawinan anak. Dijodohin. Jadi kayak tidak perlu penjelasan bahwa itu tuh memang mafsadat. Iya. Bandingkan dengan bapak-bapak yang nggak terbayang sama sekali mafsadat. Iya. Ini mengalami langsung. Sehingga di forum musyawarah keagamaan itu seringkali nggak perlu penjelasan panjang lebar karena sudah tahu sama tahu berkaitan dengan mafsadat dan mudaratnya itu. Yang itu kadang kita di forum fatwa lain itu udah menjelaskan berbusa-busa masih nggak masuk. Itu di pesantren. Kalau pengalaman dalam konteks dunia kampus apa lagi? Kampus lebih terbuka lagi. Apalagi ada PSG di perguruan tinggi Pusat Islam. Studi Gender Dan anak warisan Gus Dur kan itu pengarus utamaan gender. Itu kan jadi kayak secara sistem sudah menyediakan untuk terus berproses gitu. Kalau di pesantren kan belum ada institusi semacam itu. Dan Mbak Nur dengan KG itu ingin memperluas lagi pada dasarnya. Iya, memperluas dan mengapa ngajinya juga online? Karena online itu online, sepenuhnya online. Ada offline sejak COVID itu kan offline online. Lebih banyak online. Selama COVID hanya bisa online. Dan itu malah menjangkau audiens luar Jakarta, luar negeri gitu. Kalau online itu. Iya. Dan memang banyak peserta dari luar negeri itu. Iya. Itu kayak kekuatan media sosial itu dahsyat juga untuk. Sekarang total partisipannya udah berapa gitu? Yang terakhir kan harus daftar ya. Kita memang rada-rada gimana ya, menyadari bahwa tema itu masih sensitif sehingga kita jadi itu perlu daftar karena akan mengikuti sekian kelas, sekian kali gitu ya. Bukan orang nggak daftar. Nggak ikut kayak kalau dulu kayak kan begini komitmennya online. begini. Akunya nggak ada ikatan untuk harus setiap apa ngaji, nggak ada. Mereka juga tidak ada keharusan ikut setiap kali ngaji, enggak. Jadi daftar itu hanya untuk, tapi ini lagi ada problem teknis ya, karena kan pendaftarannya sampai 7.000. Oh iya. Terakhir itu. Mungkin sekarang udah bertambah tapi belum aku cek ya. Iya. 7.000 itu terdaftar resmi loh. Dan itu sudah ngurangin yang double-double. Dulu itu kita selalu kalau ngaji blasting pesan lewat WhatsApp itu dulu. Sekarang itu nggak boleh. Waduh. Oh iya. Nggak boleh dapat. Iya. Dulu itu sekali kirim Nggak 50 kalau nggak. Betul. Sekarang itu udah kayak semakin dianggap spamming. Ya, dianggap spam. Dulu itu begitu sistemnya, setiap mau ngaji di blasting, terus siapa yang berminat dia kan langsung dapat linknya. Iya. Itu cukup efektif untuk apa ya? Setidaknya buatku yang mentalnya belum mental baca, itu jadi berani bicara
kan sensitif semua itu kalau Iya, iya, iya. ngomongin begitu itu. Apalagi metodologi ya. Ya, Cuma memang kayaknya harus dibicarakan. ya. Gitu. Ya, pada dasarnya masyarakat Indonesia sebenarnya berdasar sejarahnya juga ya dibanding negara-negara lain yang mayoritas Muslim, Wah, yang lebih terbuka, ketat. ya, Nah, masalah ya gini ya. Indonesia. Semakin Islamis sebuah keluarga, Islamis itu Islam itu loh, yang formal banget. Keluarga, masyarakat, negara itu semakin susah hak perempuan untuk Ya. diwujudkan. Itu kan karena ada sistem pengetahuan yang bermasalah. Saya sendiri kan selalu punya patokan ketika melihat seberapa konservatifnya sebenarnya masyarakat itu, terutama masyarakat Muslim. Ya, satu melihat cara pandangnya dan cara dia menempatkan perempuan. Yang kedua cara pandangnya terhadap seni, mau musik, gambar. Ya, jadi kalau sebuah masyarakat atau seseorang cara pandangnya terhadap perempuan itu udah peyoratif, objek, gitu kan, domestikasi, ya dia mewakili cara pandang yang konservatif. Dari kedua, atau cara pandang terhadap kesenian. Iya. untuk inilah ya clue awal gitu. Iya, benar-benar. Itu bagus itu nanti dipakai buat ini nguji calon mahasiswa PKU. Karena kalau yang lain-lain udah bisa sangat ini kan soal pemimpin bla bla bla. Tapi biasanya sangat terrepresentasi ketika ditanya dua hal itu. Sangat mudah untuk mendeteksi awal. Iya. Nah, KGI sekarang udah itu dan udah 7.000 artinya, dan itu dimungkinkan karena teknologi ya Pak ya? Iya banget. Dimungkinkan karena teknologi. Nggak mungkin kalau nggak karena ada. kan enggak, dan high maintenance banget. Iya, iya. Ya, ya. Nah, ini ke depan akan apalagi mau berdasar pengalaman sejak 2019 mungkin terus sekarang kayaknya dari sisi isu, dari mungkin secara teknis, dari sisi teknologi, dari perkembangan sosial, apa yang kemudian akan ini ya sebetulnya masih pengin yang offline karena lama-lama kok online kayak engagementnya kurang. Iya. Sementara orang kadang kan butuh apalagi lebih intens ya kalau diskusi. Kamera ya. Iya betul. Itu kita kayak ngomong sama. Ya kita bisa diskusi ini gini kan karena online. Kalau online kayaknya nggak akan bisa. Ya kayak nggak bisa menjamin si pendengar itu mendengar beneran gitu. Iya, iya. Ketiduran apalagi bisa terjadi. Karena kita juga begitu kalau jadi pendengar gitu. Iya. Ya walaupun itu tetap jadi pilihan ya untuk yang nggak mungkin offline ya itu. Iya, iya. Cuma aku kayaknya ke depan lagi pengen fokus kepada metodologi itu. Oke. Karena kan sebetulnya background keilmuanku itu metode tafsir gitu. Sehingga metode itu yang kayaknya harus digenjot ya dalam ngaji-ngaji itu, karena begitu dapat alatnya dia akan bisa pakai untuk isu yang beragam itu. Itu kayaknya ya kalau ke depan itu. Kalau dari ini anak-anak muda ini saya melihat 7.000 kan sebagian besar anak muda itu ya. Nah itu mereka biasanya obstacle hambatannya apa? Biasanya kan ya mungkin dulu masih ada banyak hal yang dianggap tabu. Masih ada komunitas-komunitas atau masyarakat atau kelompok yang ya memang mungkin menganggap perempuan itu tidak punya posisi yang sama untuk bicara gitu kan. Ini apa ya gitu. Kalau yang sampai daftar biasanya orang yang sudah mulai gelisah. Artinya dia sudah siap berproses. Kalau nggak tertarik mana mau sih daftar itu? Daftar kan berat juga. Memutuskan daftar itu sesuatu yang harus sadar kan. Iya. Nggak mungkin orang tuh iseng daftar gitu. Isu yang nggak populer pula kan. Gitu. Jadi anak-anak muda itu kita kan ngukurnya dari misalnya DM ya. Bagaimana mereka merasa gitu. Itu banyak banget yang membuatku itu terharu ya, karena kadang-kadang kan kita juga diganggu oleh pertanyaan begini, ngomongin gitu terus nggak bosen dah gitu. Bukan hanya akunya orang yang mendengar itu loh, bosen nggak gitu. Iya. Tapi ternyata banyak yang misalnya ya aku memang ngomong udah kesekian kali, tapi kan ada yang baru pertama dengar. Dan takjub juga ya lihat misalnya begini. Orang pendengar itu ada yang merasa berubah cara menilai dirinya. Jadi ini anak dia istihadah terus, sehingga dia merasa dia mendidik dirinya untuk menyiapkan untuk diduakan lah, gitu karena aku bukan perempuan yang sempurna. Gitu. Nah begitu ngaji dia punya citra diri yang
berubah total itu. Iya, Nilainya itu tidak tergantung oleh sistem reproduksinya, tapi oleh perilaku, akhlak dan seterusnya. Dan dia merasa terkuatkan oleh narasi itu. Ada lagi yang misalnya dia itu lagi hamil tua, bayangin ya, hamil tua yang dia minta maaf karena tidak bisa ikut ngaji karena melahirkan gitu. Masya Allah, ini orang udah menjelang melahirkan masih ngaji coba. Mungkin aku ngaji itu terakhir kupikirkan ketika mau melahirkan gitu. Ini orang masih menyempat. Berarti kan itu nggak mungkin terjadi kalau tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting untuk dia dengarkan gitu. Artinya dengan antusiasme sekian banyak generasi ini sebenarnya kan perjuangan untuk melahirkan, mendorong terciptanya keadilan hakiki, relasi yang lebih fair itu antara lain lebih besar lah di masa yang termasuk ini yang pengalaman lain juga, sapa santri itu aku seneng banget kalau misalnya ada tugas kemana gitu ya, aku biasanya nyari temanku yang punya pondok itu. Terus aku ngomong di depan santri-santri. Itu kan lebih dini lagi. Misalnya KGI itu mungkin anak-anak yang sudah ya kuliah itu. Yang SMP kayaknya. Ini Nurofia muda gitu ya dulu. Nah, kalau sama santri itu anak aliyah, MTS yang denger gitu. Memperkenalkan tentang sistem reproduksi, keadilan hakiki sejak dini kayak gitu kan dahsyat banget menurutku ya. Apalagi di pesantren. Pesantren itu kan sekali bikin forum itu bisa ratusan, 500 itu tanpa harus susah-susah ngundang. Kumpulin aja santrinya, tak datang ngomong dan nggak usah mikir yang lain, pokoknya kasih saya forum nanti saya ngomong gitu. Dan di pesantren itu kangen komunal biasanya ya habis forum tuh jadi percakapan, jadi perbincangan. Terus bunyainya apalagi mungkin ya dia berubah narasinya ketika ngaji. Bisa aja ngaji fikih, bahkan banyak bunyai kupi itu ngaji uku dulu aja. Ngajar ya. Tapi narasinya 180 derajat berbeda. Itu strategi yang penting banget itu. Jadi memberi tafsir baru terhadap buku dulu. Itu cuma jadi starting point gitu. Lalu berilah dia alternatif pemahaman yang 180 derajat berbeda. Itu kan dahsyat menurutku ya. Pendekatan melalui tradisi yang ada itu. Kayaknya itu kekuatan dari ulama Indonesia, ulama perempuan Indonesia itu adalah mereka pakai tradisinya sendiri untuk bicara tentang keadilan itu. Bukan yang dari barat lalu diadopsi mentah-mentah, tidak begitu. Misalnya kita bahkan melihat resistensi itu, gimana caranya ngomong feminisme, gender tanpa menyebut dua kata itu. Jadi bisa banget, kenapa tidak? Bisa banget. Itu yang pernah dikritik oleh Ketua Umum PBNI Stakuf feminisme haram karena dia pengen pokoknya apa jangan ngambil dari barat gitu. Tapi karena dikemukakan dengan benar, makanya tadi ya tanya misalnya soal bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu bahasa yang gendernya kuat banget loh. Mudzakkar muannas. Cuma yang menarik adalah Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab tapi tidak tunduk. Bayangin ya, bahasa Arab itu kata Nasr Hamid Abu Zaid itu. Satu, di bahasa Arab itu nggak ada yang netral. Kalau nggak mudzakkar muannas. Bahkan Allah yang maha berjenis kelamin. Iya, Allah loh maha suci. Gender ya mudzakkar itu lafadznya ya. Yang kedua nih sementara di dalam Islam itu lihat bahasa Inggris juga. Ya, tapi bahasa Inggris tidak seketat bahasa Arab. Jadi kalau dalam setiap bahasa itu Indonesia malah ada mindset, ada pola pikir, itu grammar ya. Lalu ada mufrodat, itu cara mengenali. Itu kalau bahasa Arab itu dari mindset, grammar sampai mufrodat itu mudzakkar muannas ya. Misalnya gini ya, ngomong bahasa Arab itu nggak mungkin kalau nggak tahu mudzakkar muannas. Oh, semuanya akan kalau mudzakkar, fiilnya mudzakkar, sifatnya mudzakkar, domirnya mudzakkar. Bahkan bahasa Inggris nggak sekompleks itu. Nggak sekompleks itu. Isim mausul ya mau bilang yang aja, ada alladzi alati gitu. Nah, yang kedua di bahasa Arab itu, sementara di Islam itu kan lihat dia manusia dulu gitu, bukan laki-laki atau perempuan, tapi mindset masyarakat Arab lihat orang laki perempuan gitu. Itu perbedaan mendasar yang menurutku antara bahasa Arab dengan Al-Quran itu. Yang kedua, bahasa Arab itu
kalau mau membuat kata perempuan, itu kan dari kata laki-laki yang sudah ada. Misalnya muslim muslimah, fa'ala fa'alat, nambahin satu huruf doang gitu. Nah itu kata Nasr Hamid itu menunjukkan cara pandang masyarakat Arab bahwa laki-laki itu makhluk primer, perempuan sekunder karena dia dibuat dari laki-laki. Itu sementara dalam Islam itu dua-duanya kan hanya hamba Allah. Berarti dua-duanya itu objek di hadapan Tuhan tapi bukan di hadapan manusia. Dan dua-duanya khalifah fil ard. Berarti kan subjek penuh itu. Makanya cara pandang tadi itu sudah bertentangan tuh antara relasi gendernya ya. Yang sini perempuan sekunder, laki-laki primer, di sini dua-duanya primer itu. Yang ketiga nih, dalam bahasa Arab itu misalnya ada satu laki-laki dalam grup perempuan. Grupnya jadi laki-laki. Ya kan? Betul. Berarti penyebutannya jadi. Iya. Satu laki-laki itu katanya lebih bernilai dari berapapun jumlah perempuan. Itu kata Nasr Hamid itu merefleksikan cara pandang itu. Sebenarnya dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun yang bertakwa lebih bernilai, mau laki mau perempuan gitu. Itu beda lagi gitu. Terus lagi nih dalam bahasa Arab itu kalau jamak mudzakkar dia bisa mengandung laki-laki saja. Bisa juga laki-laki dan perempuan. Kalau jamak muannas perempuan doang. Nah itu kata Nasr merefleksikan cara pandang laki-laki aktif, perempuan itu pasif di hadapan laki-laki. Dalam Islam itu dua-duanya harus aktif. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu. Karena itu ini menarik untuk menyadari bahwa bahasa itu kan sistem. Dan itu terus meneruskan. Sehingga dia mewarnai alam bawah sadar. Mempengaruhi cara berpikir gitu. kita. Karena itu hati-hati memahami Al-Quran secara literal. Karena bisa jadi itu merefleksikan ini daripada ini. Gitu. Kayak misalnya nusyus ya. Coba aku tanya deh. Nusyus itu artinya apa? Pembangkangan? Apa biasanya diartikan itu? Dalam perkawinan itu? Ya, sampai hari ini kan tidak dianggap nyampe level pembangkangan ya, mungkin nggak nurut atau disobedience lah. Disobedience, itu istri pada suami kan, umumnya mengartikan itu. Bahkan di KHI kalau nggak salah juga begitu. Tapi percaya atau tidak, Al-Quran itu kan mengubah cara pandang laki-laki perempuan kan tadi begini ya. Laki-laki manusia, perempuan properti, suami manusia, istri propertinya laki-laki. Lalu kan Al-Quran dua-duanya manusia gitu. Makanya suami istri jadinya zawaj, berpasangan itu. Nah karena zawaj, maka Al-Quran menggunakan kata nusyus tidak hanya untuk istri tapi juga untuk suami gitu. Wah ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radun. Itu nusyus untuk suami. Mestinya kan definisi nusyusnya berubah dong. Bukan istri membangkang pada suami tapi suami atau istri yang membangkang pada komitmen perkawinan setara, untuk menjaga ketenangan jiwa semua pihak gitu. Tapi kok bisa ya nusyusnya kita hidup di abad 21 kan? Balik ke definisi sebelum Islam datang gitu. Itu yang disebut perubahan mindset itu memang enggak mudah. Itu memang harus diakui. Kuatnya saya kira struktur. Sampai begitu itu saya kira memang yang alam bawah sadar. Berpusat pada laki-laki itu memang ya PR-nya besar. Ya Mbak Nur, saya kira kita udah ngobrol banyak dan ya PR-nya mungkin masih sangat banyak, tetapi paling tidak dalam apa yang bisa berapa kita lakukan ya. Ya ini bagian dari kerja peradaban ya. Betul. Bagian dari kerja peradaban, tapi kalau kita lihat perkembangan di Indonesia khususnya dalam 30 tahun saya kira ada banyak kemajuan lebih maju. Perempuan Indonesia dikenal pada dasarnya ya sangat open berpartisipasi di berbagai sektor dibanding misal saya kira di negara-negara mayoritas muslim sulit. Kan. Betul bahkan ya di negara-negara Arab sangat sulit saya kira menemukan perempuan-perempuan yang berkiprah seperti perempuan-perempuan Indonesia. Mau di dunia pendidikan, di dunia medis, di dunia kerja secara umum dunia agama betul. Saya kira bahkan mungkin di Mesir aja sulit untuk mencari yang disebut sebagai ulama perempuan yang fatwanya didengarkan. Artinya keilmuannya itu divaluasi. Betul. Ya, itu sulit. Di situ di Arab apalagi.
Lebih menantang. Nggak ada yang bisa disebut sebagai ulama perempuan mungkin. Mencarinya sulit sekali. Mereka mengusulkan dulu alimat. Ya, Loh, ini bukan soal jenis kelamin, ini soal perspektif. Iya. Nggak ada padanannya. Jadi. Saya yang terakhir yang ke Jordan sama Mbak Alisa itu kan, itu kan pertemuan padanannya banyak sekali, banyak peserta perempuan, tapi juga laki-laki, ada yang muslim non muslim. Ketika diceritakan bahwa di Indonesia ada banyak sekali yang bisa disebut sebagai ulama perempuan, mereka kaget. Mereka nanya, apakah mereka bisa mengajar ini keagamaan? Oh bisa. Apakah mereka bisa berpendapat tentang hukum keagamaan dan diterima? Oh bisa, mereka bingung. Di sana masih bertanya, di sini mereka bingung. praktek. Itu dari Syria, dari Irak, dari Lebanon, dari Jordan, dari Pakistan, dari Mesir. Mereka bingung. Apalagi kan diceritakan bahwa perempuan-perempuan ini punya organisasi dan mereka berjejaring dan bikin sesuatu. Mereka bingung. Padahal pesertanya hitungannya perempuan-perempuan yang kategorinya di negaranya dalam tanda kutip termasuk aktivis. Aktif lah mengadvokasi. Tapi mereka tetap tidak bisa membayangkan. Benar kayak tadi ya soal karakteristik bahasa Arab itu aku ngomong di depan aktivis ini internasional nih dan dari Mesir kaget kok. Iya. Nggak menyadari kayak kita lah bahasa Jawa itu kan kelas sosialnya kuat sekali, apa kita sadar? Enggak juga. Iya. Itu. Oke, Mbak Nur, Keep going aja. terima kasih atas waktu dan juga. saya kira ngajinya ini tadi. Puja KGI-nya jalan Sorry terus. ya, aku susah di stop kalau ngomongin tema. Nggak apa-apa. Justru memang kita pengen memang ya banyak hal yang saya kira memang harus disampaikan. Bagian dari proses belajar kita sebagai masyarakat, sebagai kaum beragama. Jadi apapun, bahkan mungkin pertemuan ini juga nggak cukup, mungkin kita kapan bisa ngobrol lagi ya tentang tema-tema yang mungkin agak lebih spesifik, misalnya atau tema-tema yang memang ya kontekstual atau lagi aktual. Betul. Karena sekarang ya obrolan itu di YouTube tuh kalau nggak lagi nggak aktual gitu kan, hype-nya lagi nggak ada itu susah ada tetapi kan ya kerja pendidikan peradaban nggak harus ngikuti yang tren-tren ini. Memang ada hal yang wajib dikerjakan. Ya terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita punya kesempatan untuk ngobrol lebih dalam lagi tentang isu-isu ini. Teman-teman, demikian saya kira obrolan dengan Mbak Nur Rofiah dan kita akan bertemu dengan di Islamic Talks lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.